siang hari ini kita ada pertemuan ya dari yang diselenggarakan oleh Pak Sugianto ya selaku guru Penjaskes. Jadi pada hari ini beliau ingin menyampaikan program rencana tindak lanjut beliau ya mengenai perencanaan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran PJOK atau Penjas bersama komunitas belajar di sekolah. Jadi beliau nanti akan menyampaikan hal-hal yang didapatkan beliau di dalam pelatihan kemarin ya kepada kita semua di sini ya. Ibu berharap semoga apa yang disampaikan beliau kepada kita ini nanti bisa menambah wawasan, pengetahuan serta keterampilan untuk kita untuk meningkatkan kinerja terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita di kelas. Mungkin tadi dapat saya sampaikan kepada Pak Sugianto. Ibu persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang memang bisa bermanfaat ataupun yang nantinya bermanfaat untuk para dewan guru semuanya. Persilakan kepada Pak Sugianto. Oke, baik. Terima kasih Bu waktunya. Kawan-kawan semua, rekan-rekan komunitas belajar sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan ya beberapa perencanaan berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang sudah saya buat beberapa waktu lalu ya. Di mana proyek ini akan saya laksanakan di awal semester depan, semester 2 ya. Nah, proyek ini berkaitan dengan proyek P5 khusus untuk pelajaran PJOK. Nanti ada beberapa guru atau teman-teman semua yang akan menjadi rekan dalam pembuatan proyek ini. Oke, judul program atau kegiatan berkaitan dengan kegiatannya adalah implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Selanjutnya, adapun ya latar belakang mengapa proyek ini saya angkat, di mana pertama itu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan. Jadi Jumat Sehat yang telah kita laksanakan di SMA Negeri 1 Sumberwuluh ini belum terlaksana secara maksimal ya. Karena dari beberapa kegiatan ya, anak-anak paling belakang itu malah melakukan aktivitas ya. Salah satunya mungkin gerakannya hanya itu saja dan monoton. Selanjutnya latar belakang tingginya siswa yang kurang aktif secara fisik ya. Jadi malas bergerak karena sejak dini tidak dilatih dalam proses gerakan. Selanjutnya pentingnya menjaga kesehatan dan mental sejak dini. Tadi saya sampaikan, jadi sejak dini kita mengajarkan anak-anak untuk belajar bagaimana hidup dan pola hidup sehat. Selanjutnya, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Jadi teman-teman semua, yang namanya senam itu meningkatkan kesehatan, di mana ada kaitannya terhadap proses belajar ya, siswa. Bukan hanya di PJOK, tapi di pelajaran-pelajaran lain. Nah, pelaksanaan program ini nanti berdasarkan choice ownership ya dari peserta didik. Voice itu suara, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Jadi nantinya mereka akan membuat senam aerobik dan menampilkan senam aerobik tersebut di depan rekan-rekan temannya dan menjadi tutor untuk teman-teman yang lain di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Ya. Pilihan. Ya. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Nanti kita lepaskan ke peserta didik untuk mengatur musik mana yang cocok untuk gerakan mereka, terus jadwal yang mereka lakukan kapan. Terus ownership ya, kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan merasa termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Selanjutnya tentu dalam kegiatan ini ada aset. Aset yaitu sesuatu yang mendukung di sekitar sekolah. Yang pertama ada aset manusia, di mana aset manusia ini berkaitan dengan hal-hal yang memiliki kepentingan seperti izin dari sekolah,
PJOK, guru seni budaya, dan guru dalam kegiatan belajar siswa dan peserta didik tentunya. Aset yang kedua yaitu sosial, di mana komunitas belajar sekolah yang berhubungan antara peserta didik. Ya, seperti rekan-rekan semua di sini, ya, di komunitas belajar SMA Negeri 1 Sumberwang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu aset fisik, ya, di mana aset fisik ini berkaitan dengan tempat di mana mereka akan melakukan aktivitas seperti lapangan, ruang kelas, dan konsisten. Yang berikutnya yaitu aset lingkungan, ya, di mana ada taman, ada tempat-tempat mereka untuk berdiskusi. Ya. Oke, tujuan. Tentunya dalam kegiatan ini kita pasti memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, ya, dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karyanya. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai, memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Jadi ini sangat penting, terutama di tujuan program yang ketiga berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental dari peserta didik. Oke, adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi tujuan di sini ada 3. Ya. Tujuan pertama yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti bekerja sama, disiplin, ya, tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Capaiannya, apa yang capaian yang akan diraih? Yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim. Nanti kita akan membentuk kelompok, ya, sehingga peserta didik dibuat tim, ya. Disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan gerakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Nah, hasil yang diharapkan tentunya dari adanya tujuan, capaian, langkah, ya, diperlukan hasil yang sangat diharapkan, yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, disiplin, mengikuti, mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan mereka. Tujuan kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaiannya, semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Langkah-langkahnya, memastikan kegiatan senam aerobik tersebut dapat diakses oleh semua peserta didik. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, peserta didik yang ikut dalam proyek ini nanti akan melakukan praktek di depan teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain di seluruh sekolah mengikuti gerakan tersebut. Oke, selanjutnya di tujuan ketiga, ya, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Jadi dari awal, ya, kita sebagai guru, ya, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran peserta didik karena sehat itu adalah hal yang penting. Ya. Capaiannya apa? Peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik, kesehatan mental, dan mempraktekkan gaya hidup sehat secara konsisten. Langkah-langkahnya, memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum belajar, mengadakan sesi refleksi, ya, setelah latihan senam untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Jadi teman-teman sekalian, ya, sesi refleksi itu sangat penting. Bahkan bukan hanya di PJOK,
ya teman-teman bisa refleksi, karena itu tujuan selain dari yang kita berikan itu bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Apa sih yang menjadi tujuannya? Apakah pelajaran kita tercapai atau tidak, itu kita bisa lihat dari hasil refleksi. Oke, hasil diharapkan dari tujuan yang ketiga yaitu peserta didik memiliki pengetahuan yang baik, ya, penting untuk kesehatan fisik, mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya kesehatan, ya. Oke, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tentunya proyek ini akan terlaksana jika ada strukturnya dan rekannya, mitra tadi, ya. Nah, program Senayan Aerobik ini dirancang sebagai kegiatan prokurikuler, ya, yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, ya, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif, ya. Untuk target program ini adalah kelas 10, ya. Selanjutnya pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau kelas, ya, jika cuaca tidak mendukung. Selanjutnya anggota belajar yang akan ada beberapa nanti yang saya tolong kolaborasi dengan guru TIK, ya. TIK akan di bidang multimedia, ya. Sedangkan ini jadi gerakan sudah benar atau perlu diperbaiki, yang kita tolong guru sini. Guru bahasanya bantu dalam skrip bahkan di dalam video. Selanjutnya pernyataan peserta di kelas atau sekolah, ya. Ketersediaan lapangan, ruangan, saya rasa di SMA Negeri 1 sebelumnya sudah cukup karena lapangan kita juga baik, ruangan untuk praktek juga sudah memadai, ya, sudah kaca untuk praktek, ya. Terus konsisten kita juga tidak kurang, ya, bahkan tahun 2024 ini ada beberapa pengadaan sistem, ya. Adanya dukungan program sehat ini sangat penting yang sudah dijadwalkan oleh Ibu Bapak Tulung. Jadi setiap hari Jumat kita menyempatkan waktu kurang lebih jam pelajaran untuk melakukan gerakan Jumat sehat, ya, seperti senam. Selanjutnya peserta didik yang memiliki minat dan bakat senam. Tentunya dalam proyek ini nanti, ya, saya sebagai guru PJOK akan memilih siswa-siswa per kelas yang memiliki bakat dan minat dalam gerakan senam. Oke, rencana evaluasi, ya. Evaluasi menggunakan observasi dan refleksi. Kembali lagi ke refleksi tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya evaluasi itu tidak jauh dengan refleksi. Nah, selanjutnya peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak, ya, dipilih secara acak. Jadi bukan satu kelas, tapi per kelasnya kita ambil beberapa siswa. Terus guru PJOK terlibat langsung dalam program. Jadi nanti saya pribadi akan membimbing, ya, kelompok siswa yang melakukan gerakan senam aerobik. Terus staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar di sekolah, ya. Jadi guru bahasa Indonesia, guru seni budaya, dan guru TIK tadi. Oke. Yang terakhir ada kemungkinan tantangan dan rencana solusi. Kemungkinan tantangan itu pasti ada dalam suatu kegiatan, suatu proyek itu pasti ada tantangannya. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Selanjutnya, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal. Biasanya anak-anak
kalau kita minta membuat suatu tugas, mereka akan, Pak, di hari ini udah ada kegiatan ini dan di hari ini udah ada kegiatan ini. Sebenarnya evaluasi pemantauan yang praktik. Jadi ada mungkin di beberapa sekolah memberikan proyek, guru tersebut kurang efektif dalam memantau siswa dalam melakukan aktivitasnya. Rencananya seperti apa solusinya? Pertama, dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi, pengadaan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik tersebut agar peserta didik paham dan mengerti. Selanjutnya, mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik, ya, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu, ya, pembina eskul sehingga program ini bisa terlaksana. Oke, baik. Nah, itu adalah rencana tindak lanjut dari program, ya, yang telah saya buat dan akan saya laksanakan, ya Bu. Nah, kemungkinan di awal semester 2, ya, selama 3 bulan nanti, dan saya minta dukungan dari rekan-rekan semua, rekan-rekan pembelajar di SMA Negeri 1 Siberwang agar program ini bisa terlaksana. Mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, ya, atas waktunya dalam mengikuti kegiatan tindak lanjut ini.